Namaku Doni, aku bukan pria hebat, bukan juga orang kaya. Aku cuma laki-laki biasa dengan mimpi yang diseringi dianggap terlalu tinggi. Termasuk oleh istriku sendiri, tapi meski dia sering menyakitiku dia tetap di sini. Menemani, bertahan bersamaku, kami menikah tanpa pesta. Tanpa perhiasan, tanpa rumah sendiri. Hanya kontrakan kecil dan tekad bahwa cinta bisa mendalahkan segalanya. Tapi ternyata cinta saya tidak cukup. Karena di dunia nyata, cinta diwi, bukan oleh orang ketiga. Api oleh lapar, lelah, dan kenyataan yang keras. Coba segini kayaknya, sampai kapan kita hidup kayak gini? Suara itu bukan dari tetangga tapi dari orang yang tidur sekasur denganku. Istriku, Rina, kata-katanya seperti pisau. Tapi aku diam karena aku tahu dia tidak benar-benar membenciku. Dia hanya kecewa. Dia lelah, tapi dia tak pernah pergi. Dan itulah alasan aku bertahan saat dia tidur aku belayar. Dave tua, dari kota pinjaman, aku cari tahu tentang jualan online, digital marketing, dan bisnis kecil-kecilan. Tak ada mentor, tak ada modal, hanya hinaan yang kujadikan bahan bakar. Berkali-kali gagal, barang dikembalikan. Tapi malam itu dia datang, duduk di sampingku. Membawa segelas kopi hangat, dan berkata lirih. Aku nggak ngerti kamu dapat tiap malam. Tapi kalau itu bikin kamu bahagia, aku akan temani. Asal kamu yang dan nyerah, hari itu datang. Penipuan keperusaki, aku hampir menyerah. Order pertama kecil, tapi cukup untuk bikin kami tersenyum. Lalu pesanan kedua, lalu 5, lalu puluhan. Dia mulai membantu bikin label. Kami belayar barang, kami mulai punya merek sendiri. Kirim barang, dan untuk pertama kalinya aku merasa, dia percaya. Punya pelanggan tetap, bukan hanya uang yang didatang tetapi kepercayaan. Bukan hanya dari luar, tapi dari dalam rumah kami sendiri. Dia tak lagi menindir. Dia mulai mendukung. Di malam yang ditenang, di teras rumah kecil yang kami cicil sendiri dia berkata pelan, hampir menangis. Maaf ya aku sering nyakitin kamu. Aku cuma takut kamu gagal, takut hidup kita nggak berubah. Takut harus hidup miskin selamanya. Aku menangis, bukan karena marah, tapi karena selama ini aku pikir dia membenciku ternyata, dia hanya takut kehilangan harapan. Tapi kami tetap bertahan, dan itu lebih dari cukup. Bahkan bisa umrah bersama, kami bukan pasangan sempurna. Sekarang kami punya toko pegawai rumah. Kadang cinta tak berbentuk pelukan tapi teguran. Yang dan tinggalkan orang yang masih percaya padamu meski caranya menyakitimu. Tapi kalau dia masih bertahan mungkin dia sedang beriwan melawan ketakutannya sendiri.